Pada saat ini, Qin Chen sangat terkejut. Sumber luar angkasanya berasal dari Kaisar Agung Miekong di lautan kosmik. Dia hampir mati bersama Kaisar Yuming saat itu. Tapi sekarang, sumber jalan luar angkasa yang diwarisi dari Kaisar Miekong langsung dimusnahkan oleh nafas niat membunuh yang mengerikan ini. Seberapa mengerikankah niat membunuh yang terkandung di mata air laut mati ini? Ini jelas merupakan kekuatan yang telah mencapai level Kaisar Agung, dan lebih unggul dari level Kaisar Agung pada umumnya, dan bahkan di atas level Kaisar Yuming. Gumam Qin Chen terkejut. Setidaknya, Kaisar Yuming, salah satu dari 4 Kaisar Agung, tidak dapat secara langsung memusnahkan jalan luar angkasa Kaisar Miekong, tetapi konsep niat pembunuhan ini berhasil. Betapa menakutkannya ini. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak hanya tidak memiliki rasa takut di hatinya, tetapi juga merasakan ekstasi. Oke, bagus sekali. Semakin kuat konsep pembunuhannya, semakin besar pula kemajuanku. Dengan mengingat hal ini, pada saat kritis ini, Qin Chen tiba-tiba melepaskan istana 10 kesengsaraan. Sebuah istana kuno gelap yang aneh muncul di atas kepala Qin Chen dalam sekejap, dan aura gelap yang mewakili kekuatan Anluotian berdesir, membungkus Qin Chen di dalamnya. Namun, begitu istana 10 kesengsaraan muncul, gelombang pedang yang diubah dari suasana membunuh yang mengerikan di sekelilingnya melonjak lagi. Gelombang pedang yang padat itu seperti kesengsaraan guntur yang hebat, menebas dengan gila-gilaan. Dengan keras, istana 10 kesengsaraan sebenarnya hancur, kekuatan kegelapan itu terus terpecah. Kekuatan kegelapan masih tidak bisa menghentikan suasana membunuh ini sedikitpun. Namun, Qin Chen tidak panik sama sekali saat melihat ini, karena inilah yang dia harapkan. Bahkan kekuatan Kaisar Miekong tidak dapat menahan suasana membunuh ini. Jelas sangat sulit untuk menahan aura gelap ini sendirian, tapi istana 10 kesengsaraan, ini bukan hanya kekuatan kegelapan. Begitu pikiran Qin Chen bergerak, dia melihat aura dalam samar-samar memenuhi istana 10 kesengsaraan. Segera setelah aura ini muncul, perasaan yang mewakili perasaan paling jahat di dunia memenuhi udara. Itu adalah kekuatan jurang maut. Kekuatan jurang maut adalah salah satu kekuatan terkuat yang dikendalikan Qin Chen sekarang, dan tingkat kengeriannya jauh lebih besar daripada sumber luar angkasa. Ketika kekuatan jurang maut ini muncul, dalam sekejap, energi pembunuh laut mati yang awalnya tak terkalahkan dan tak tertandingi dengan cepat menjadi gelisah seolah-olah telah menghadapi musuh yang kuat. Suasana hati membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti orang gila, satu demi satu, menebas istana 10 kesengsaraan, membuat suara gemerincing, yang sebenarnya menyebabkan kekuatan jurang di istana 10 kesengsaraan bergetar samar. Qin Chen tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang dapat melawan kekuatan jurang maut. Meskipun kekuatan jurang yang terdapat di istana 10 kesengsaraan sangat halus, mata air laut mati bukanlah sumber sebenarnya dari laut mati, tapi hanya sebagian dari laut mati di tanah terlantar ini. Namun kini, konsepsi pembunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati justru memotong dan mengguncang kekuatan jurang di istana 10 kesengsaraan. Hal ini membuat Qin Chen kaget sekaligus gembira. Kengerian dari suasana membunuh ini jelas di luar imajinasiku. Aku harus menguasai kekuatan semacam ini. Pikir Qin Chen langsung menjadi sangat bertekad, dia duduk bersila, menutup matanya, dan segera merasakan niat membunuh mengerikan yang terkandung di mata air laut mati. Meskipun dia memiliki kekuatan jurang maut, Qin Chen tidak sepenuhnya menganggap kekuatan jurang itu sebagai miliknya, dan bahkan sangat takut akan hal itu. Karena jurang melambangkan keberadaan paling jahat di lautan kosmik, jika bersentuhan terlalu dalam, jika tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalamnya dan menjadi budak jurang, dan jiwa Anda akan tercemar. Oleh karena itu, mengendalikan kekuatan jurang maut adalah pilihan tak berdaya Qin Chen. Qin Chen telah mencari cara untuk melawan kekuatan jurang maut. Sebelumnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan guntur ilahi penghakiman di tubuhnya untuk menahan erosi jurang dan tetap terjaga. Tetapi sekarang ketika dia merasa bahwa konsepsi pembunuh yang terkandung di mata air laut mati benar-benar dapat menahan kekuatan jurang maut, alih-alih panik, Qin Chen malah dipenuhi dengan ekstasi yang tak ada habisnya. Jika dia bisa mengendalikannya, mungkin dia akan memiliki lapisan pengekangan lain pada kekuatan jurang maut. Dia harus mengendalikan kekuatan ini. Memanfaatkan kesempatan istana 10 kesengsaraan untuk melawan niat membunuh, pikiran Qin Chen berkembang secara langsung,
dan kekuatan jiwanya menyebar untuk segera menyadari kekuatan membunuh yang terkandung di mata air laut mati. Begitu kekuatan jiwa Qin Chen menghilang, ia langsung dicekik dan dihancurkan oleh konsepsi pembunuh ini. Rasa sakit yang parah tiba-tiba datang dari pikiran Qin Chen. Rasa sakit dari jiwa yang terkoyak ini lebih menyakitkan daripada tubuh fisik yang terkoyak. Tapi Qin Chen bahkan tidak mengerutkan kening. Seiring dengan robeknya jiwanya, gumpalan pikiran pembunuh perlahan memasuki pikirannya di tengah pencekikan. Dia memanfaatkan kesempatan ini di tengah rasa sakit yang parah, untuk memahami dan mengendalikan kekuatan ini sedikit demi sedikit. Seperti air yang tergenang. Dan ketika Qin Chen menyadari kekuatan mata air laut mati di dunia luar, Wan Gu Mingzu memandang dengan gugup ke mata air laut mati di depannya, dan bergumam di dalam hatinya, Tuan Chen, tolong jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Kaisar? Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Di samping, Ming Dao dan Sa Gui sedang melihat sekeliling dengan mata berputar-putar. Anak itu sudah lama berada di mata air laut mati, kenapa dia belum mati? Gumam Sa Gui dan yang lainnya merasa cemas. Pada saat ini, kekuatan Qin Chen untuk menahan mereka masih ada, yang berarti Qin Chen belum jatuh, jika tidak, kekuatan penahan ini akan hilang seketika. Logikanya, jika Qin Chen memasuki mata air laut mati seperti ini, dia seharusnya langsung mati. Melihat setengah jam telah berlalu dan tidak ada gerakan di dalam, Sa Gui dan yang lainnya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ini tidak benar, dan pada saat ini, dari mata air laut mati, suara gemuruh halus terus bergema, seolah-olah ada sesuatu yang berdampak. Suara apa itu? Ucap semua orang menoleh dengan kaget. Mengapa rasanya seperti ada yang menempa besi di dalam? Mereka tidak tahu bahwa suara gemerincing ini adalah suara benturan antara konsep pembunuhan dan kekuatan jurang maut. Di mata air laut mati, seteguk darah muncrat, dan mata Qin Chen menunjukkan rasa sakit. Tidak, ini terlalu lambat. Meskipun kekuatan jurang dapat menahan sebagian besar konsepsi artistik yang mematikan, masih banyak konsepsi artistik yang mematikan yang terus meresap dan memasuki lautan jiwanya. Jiwa Qin Chen terkoyak oleh konsepsi pembunuh ini. Rasa sakitnya sekuat yang dirasakan Qin Chen dan tak tertahankan untuk sementara waktu. Tidak, jika ini terus berlanjut, sebelum aku dapat memahami konsep pembunuhan, jiwaku mungkin akan runtuh karena terlalu sering terkoyak. Gumam Qin Chen, wajahnya sangat jelek. Saat ini, dia sudah menjadi orang gila karena jiwanya terus-menerus terkoyak. Kamu harus mengabdikan dirimu dengan sepenuh hati pada suasana hati yang mematikan ini. Pikir Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, matanya perlahan menjadi bertekad. Begitu dia mengangkat tangannya, istana 10 kesengsaraan menghilang seketika dan ditahan olehnya. Saat berikutnya, konsep pembunuhan tanpa akhir langsung melanda dirinya. Niat membunuh yang tak ada habisnya langsung muncul di benak Qin Chen. Aura membunuh yang kuat langsung merobek bekas darah di tubuhnya. Niat membunuh dalam jumlah besar seperti gelombang pasang yang meledak, dan dalam sekejap mengalir ke dalam tubuhnya. Benar, itu dia. Gumam Qin Chen mengertakkan gigi dan berlumuran darah, tetapi ada senyuman di wajahnya. Konsep pembunuhan dalam jumlah besar dituangkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terkoyak terus-menerus. Pada saat yang sama, persepsinya tentang konsep pembunuhan juga meningkat secara gila-gilaan. Ini semacam penyiksaan, tapi juga sebuah pengalaman. Qin Chen mengertakkan gigi, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Datang lagi. Seolah dia mendengar raungan Qin Chen, air laut mati yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan cepat di sekelilingnya, dan air laut mati mengalir melalui tubuh Qin Chen. Tubuhnya seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuh Qin Chen. Sambil mendengus, Qin Chen memuntahkan darah yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh fisiknya, dan noda darah yang mengerikan muncul di permukaan kulit. Hahaha, menyegarkan sekali, ucap Qin Chen tertawa. Di tengah percikan darah, Qin Chen mengaktifkan kekuatan totem Kaisar Dewa untuk menyehatkan tubuhnya. Selain itu, di kedalaman lautan jiwa Qin Chen, jejak kekuatan guntur perlahan melonjak, menjaga bagian terakhir dari inti jiwa Qin Chen. Tubuh dapat dihancurkan, tetapi jiwa tidak dapat dilahirkan kembali, jadi Qin Chen mungkin tampak berani, tetapi kenyataannya, dia telah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri dan tidak akan pernah membiarkan jiwanya rusak secara mendasar. Setelah Qin Chen benar-benar melepaskannya,
mata air laut mati yang tak berujung langsung membanjiri dirinya. Untuk sesaat, Qin Chen merasa seolah-olah tubuh fisiknya telah meleleh, dan dia hampir tidak dapat merasakan keberadaan tubuh fisiknya. Selain itu, jiwanya dengan cepat runtuh, dan dia tidak dapat menahan niat membunuh yang begitu mengerikan. Masih tidak bekerja, gumam Qin Chen merasa putus asa. Dan saat itu juga, tiba-tiba, tepat ketika Qin Chen hampir tidak dapat menahan rasa sakit yang parah dan tubuh serta jiwanya akan runtuh sepenuhnya, pedang karat misterius yang bersembunyi di dalam tubuh Qin Chen tidak bisa menahan gemetar. Tidak ada panggilan dari Qin Chen sama sekali. Pedang karat misterius itu langsung melintas dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Setelah menyentuh air laut mati, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba mekar di pedang karat misterius, dan jejak kekuatan melahap yang kuat berkembang dari pedang karat misterius. Ini, gumam Qin Chen memandang pedang karat misterius di depannya dengan kaget. Dalam kesadarannya, dunia kuno dalam pedang karat misterius tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Di masa lalu, Qin Chen tidak dapat sepenuhnya memata-matai dunia pada pedang berkarat misterius, tetapi sekarang, dunia ini secara aktif ditampilkan dalam persepsi Qin Chen. Itu adalah dunia yang luas, dan di kedalaman dunia tanpa akhir, ada segunung mayat dan lautan darah, memancarkan aura pembunuhan yang mengerikan. Saat pedang karat misterius itu muncul, terdengar suara gemuruh, dan mata air laut mati sepertinya merasakan sesuatu dan bergetar hebat, seolah-olah telah melihat sesuatu yang familiar. Hampir seketika, air laut mati yang tak terhitung jumlahnya memasuki pedang karat misterius itu dengan ganas. Dengan benturan, air laut yang luas muncul di dunia di dalam pedang karat misterius. Mata Qin Chen tiba-tiba melebar. Bagaimana situasinya? Sementara Qin Chen terkejut, pedang karat misterius itu bergetar hebat di depan Qin Chen, seolah dia ingin Qin Chen menyentuhnya. Qin Chen mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam gagang pedang karat misterius itu. Dalam sekejap, Qin Chen, yang kesakitan parah dan terpotong habis-habisan oleh konsep pembunuhan di laut mati, tiba-tiba merasakan rasa keintiman yang kuat, dan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung menjadi lembut, seperti sumber air panas. Tubuh Qin Chen yang hampir rusak diperbaiki dalam sekejap. Perairan laut mati yang tak terhitung jumlahnya bagaikan air lembut dan hangat, mengelilinginya seperti lengan. Pada saat ini, dalam pikiran Qin Chen, suasana membunuh yang tak ada habisnya secara bertahap berkumpul. Dalam benak Qin Chen, jejak konsep pembunuhan tak terlihat mulai terbentuk, perlahan bergabung dengan konsep membunuh aslinya. Secara bertahap, manik hitam berisi aura pembunuhan tak berujung terkondensasi di atas lautan jiwanya. Ketika sumber pembunuhan ini terbentuk, Qin Chen merasa seolah-olah terhubung dengan mata air laut mati, seolah-olah air laut mati menjadi bagian dari tubuhnya. Ini, gumam Qin Chen tercengang. Pada saat ini, Qin Chen dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Dia melihat ke depan, air laut mati, yang awalnya memiliki niat membunuh yang kuat, menjadi sangat lembut saat ini. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, tetapi tidak lagi merugikan Qin Chen sedikit pun. Qin Chen bahkan merasa selama dia mau, dia bisa mengumpulkan semua air laut mati ke dalam pedang karat misterius. Pedang ini, gumam Qin Chen melihat pedang karat misterius di tangannya. Meskipun pedang karat misterius dan air laut mati keduanya memiliki niat membunuh yang mengerikan, Qin Chen tidak pernah berpikir bahwa akan ada hubungan seperti itu antara keduanya. Pemakaman laut mati ini, apakah ada hubungannya dengan pedang karat misterius ini? Mengingat apa yang terjadi antara gadis kecil dan pedang karat misterius sebelumnya, Qin Chen berpikir. Qin Chen mengangkat tangannya, dan di sekelilingnya, air laut mati melonjak dengan cepat, dan Qin Chen dengan jelas merasakan konsepsi pembunuhan yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa bahkan tanpa pedang karat misterius, dia dapat dengan mudah mengendalikan air laut mati. Karena mata air laut mati ini berasal dari laut mati, mungkinkah ada hubungannya dengan laut mati di bawah? Pikir Qin Chen menunduk dan melihat ke bawah, dengan pemikiran di dalam hatinya. Dia segera tampak seperti ikan dan terbang langsung di bawah mata air laut mati. Air laut mati yang tak terhitung jumlahnya melewati sisi Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen tampak seperti ikan di mata air laut mati, berjalan di tanah datar rata-rata, sepenuhnya tidak ada hambatan. Dalam sekejap, Qin Chen telah mencapai kedalaman mata air laut mati. Di sini, sejumlah besar air laut mati melonjak,
memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Di dasar mata air laut mati, terdapat celah besar seperti lubang hitam. Dari celah mirip lubang hitam tersebut, muncul kekuatan yang sangat dahsyat. Apakah itu saluran luar angkasa? Gumam Qin Chen tampak terkejut. Tanah terbengkalai itu dikelilingi oleh laut mati. Awalnya ia mengira di dasar mata air laut mati mungkin ada jalan menuju laut mati, namun ia tidak menyangka ternyata itu adalah jalan luar angkasa. Qin Chen mendekati lorong yang gelap. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya. Rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Dia punya perasaan bahwa jika dia memaksa masuk ke lorong luar angkasa ini, hidup atau matinya tidak pasti. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya khawatir saya masih tidak dapat memasuki lorong luar angkasa ini. Jalur luar angkasa ini jelas tidak mengarah ke laut mati, tetapi ke suatu tempat khusus. Gumam Qin Chen tampak bijaksana. Sementara Qin Chen menatap lorong luar angkasa, jejak terakhir air laut mati keluar darinya, dan lorong gelap perlahan menutup di depan Qin Chen dengan keras. Aku hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada peluang lain kali sebelum memasukinya. Pikir Qin Chen melihat saluran luar angkasa yang perlahan menutup, bergoyang, dan melonjak langsung ke langit. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan pedang karat misterius. Dengan keras, air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, seperti lautan luas, dengan cepat memasuki pedang karat misterius. Dalam sekejap, laut mati yang luas muncul di dunia pedang karat misterius. Sementara air laut mati di sekitar Qin Chen terus menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Namun Qin Chen tidak mengumpulkan seluruh air laut mati, melainkan meninggalkan sebagian kecil saja di mata air laut mati. Dari dunia luar, seluruh mata air laut mati masih ada, dan terdapat mata air laut mati. Namun nyatanya, kecuali laut mati bagian luar, laut mati bagian dalam telah diserap seluruhnya oleh Qin Chen. Sudah waktunya keluar. Merasakan air laut mati dalam pedang karat misterius, Qin Chen bergoyang menuju air laut mati. Di luar mata air laut mati, leluhur Wan Guming telah menunggu begitu lama, dan dia sudah gelisah seperti semut di panci panas, berputar-putar. Ini terlalu lama. Tuan Chen seharusnya tidak mati di dalam kan. Dia sering menoleh untuk melihat Ming Dao dan Sagui. Setelah merasakan bahwa pengekangan pada mereka berdua belum hilang, dia merasa sedikit lebih santai, tapi dia masih merasa cemas di dalam hatinya. Tatapan Wan Gumingzu membuat mereka berdua merasa berbulu. Entah kenapa, keduanya merasa jika tengkorak kristal itu meledak di depan mereka, pasti akan memusnahkan mereka dengan mudah. Senior Wan Gu, berhentilah berkeliaran, kakak akan segera keluar. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berseru. Apa? Keluar, ucap leluhur Wan Guming terkejut dan buru-buru melihat ke mata air laut mati. Ming Dao dan Sagui juga buru-buru melihat ke atas. Dengan keras, air laut mati di depan mereka menyebar, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari air dan muncul di depan semua orang dalam sekejap. Tuan Chen, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Wan Gumingzu buru-buru melangkah maju dan menatap Qin Chen dengan hati-hati, matanya melebar. Di belakangnya, Sagui dan Ming Dao juga memandang Qin Chen dengan kaget. Pria ini benar-benar keluar tanpa terluka setelah memasuki mata air laut mati. Ini sulit dipercaya. Kenapa? Kamu kecewa melihat aku baik-baik saja? Ucap Qin Chen melirik leluhur Wan Guming. Ah, tidak, Tuan Chen, saya mengkhawatirkan. Melihat Anda sudah lama tidak keluar dari mata air laut mati, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Xiao Xiao. Ucap Wang Umingzu buru-buru menjelaskan. Entah kenapa, saat ditatap oleh mata Qin Chen, Wan Gumingzu merasa seluruh tubuhnya menjadi berbulu. Setelah beberapa lama tidak bertemu, aura Tuan Chen tampaknya menjadi lebih mengerikan. Qin Chen mengabaikan Wan Gumingzu dan mendatangi Ming Dao dan Sagui. Kamu, bagaimana kamu bisa memasuki mata air laut mati tanpa terluka? Ucap Ming Dao dan Sagui berkata tidak percaya. Bagaimana mata air laut mati bisa menyakitiku? Ucap Qin Chen tersenyum ringan. Mustahil. Ucap Sagui menggelengkan kepalanya. Bahkan pemilik area terlarang pun tidak akan berani memasuki mata air laut mati dengan gegabah. Hanya saja begitu dia mengatakan ini, Sagui tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Lupakan saja, saya tidak boleh membuat orang lain kesal lagi.
Jika saya membuatnya cemas, apa yang harus saya lakukan jika orang ini membunuh saya? Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya, dan sungai hitam panjang muncul di tangannya. Di sungai panjang, aura pembunuhan yang tak ada habisnya melonjak, hampir merobek Ming Dao dan Sa Gui dalam sekejap. Air laut mati, ucap Sa Gui dan Ming Dao terkejut dan tercengang, bagaimana ini mungkin? Sungai panjang di depan mereka jelas merupakan air laut mati di mata air laut mati. Aura pembunuh semacam itu dapat dengan mudah membunuh mereka, tidak salah lagi. Namun, bukankah orang ini baru saja memasuki mata air laut mati? Mungkinkah orang tersebut mengambil air laut mati ini dari mata air laut mati? Tidak ada yang tidak mungkin. Itu hanya air laut mati. Mudah bukan untuk mengendalikannya, ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, lalu dia mengangkat tangannya, dan pagoda Guyu langsung muncul. Saat berikutnya, mata Ming Dao dan Sa Gui berkedip. Tiba-tiba, dunia terbalik, dan saat berikutnya, mereka berdua berada dalam dunia yang luas. Di langit dan bumi ini, matahari dan bulan berputar, dan sungai-sungai panjang mengalir, bagaikan negeri dongeng di bumi. Dalam tatapan tumpul kedua orang tersebut, Qin Chen tiba-tiba muncul dan berkata dengan tenang, dunia ini adalah dunia kecilku sendiri. Kamu dapat memilih cara untuk berintegrasi dan menjadi warga dunia ini.